Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Normanza MPD dan semua teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Rimayan Kurniasi dengan NPM A1A022010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya punya pantun nih. Untuk pantunnya, Pak Normanza pergi ke Belgia, tidak lupa membeli ikan. Para hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Baiklah, sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan di layar, bahwa tujuan saya dalam video ini yaitu untuk membuat materi pembahasan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15 untuk memenuhi UAS mata kuliah Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Normanza MPD. Kemudian poin pembahasan pada video ini yaitu yang pertama, pengertian dan peranan statistik, yang kedua, variabel pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika, lalu data, teknik pengumpulan data, dan penyajian data statistik, selanjutnya mengenai distribusi frekuensi, kemudian ukuran pemusatan data dan penyebaran data, lalu populasi sampel dan teknik sampling, selanjutnya estimasi parameter dan pengujian hipotesis penelitian, uji coba instrumen penelitian, uji prasyarat parametrik, analisis korelasi, analisis regresi, pengujian hipotesis komparatif, dan analisis varians. Kemudian langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu peranan statistik dan pengertiannya. Statistik sangat penting peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, titik pemahaman dan penerapan teori dalam berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan manajemen memerlukan pengetahuan tentang metode statistika. Keampuhan statistika dapat dilihat dari sumbangannya terhadap penemuan teori-teori baru diungkapkan dalam bentuk model-model statistika atau argumen yang melibatkan konsep-konsep. Statistika, pendekatan atau metode statistika adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan atau paradigma kuantitatif. Peranan atau kedudukan statistika dalam penelitian kuantitatif secara rinci dapat dijelaskan melalui tahapan metode ilmiah yaitu 1. Merumuskan atau formulasikan masalah. 2. Melakukan kajian atau studi literatur berkenaan dengan masalah. 3. Merumuskan atau menyusun hipotesis penelitian. 4. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji hipotesis. Dan 5. Membuat interferensi atau kesimpulan. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status, yaitu menurut bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris atau kata stat bahasa Belanda, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangannya, selanjutnya arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja.
bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut sebagai statistik. Kemudian di sini ada dua kata, yaitu ada statistik dan statistika. Nah, apa bedanya? Kalau statistik itu adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk angka yang disajikan dalam tabel hingga grafik yang nantinya akan diolah datanya. Kemudian statistika itu adalah ilmu dari cabang matematika yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menghitung atau mengolah data, menganalisis, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan dari hasil analisis datanya. Jadi statistik itu adalah data yang akan dikumpulkan, kemudian statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara dari pada statistik tadi. Nah, di sini statistik pendidikan dapat disimpulkan adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka mengumpulkan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu variabel pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan statistika. Variabel adalah konsep yang mempunyai nilai yang berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Nah, biasanya dalam matematika atau statistika itu variabel yang sering digunakan biasanya X atau Y. Kemudian yang kedua adanya pengukuran. Pengukuran terhadap variabel diartikan sebagai penentuan atribut atau variasi nilai atau taraf ukuran dari variabel yang akan diukur. Misalnya untuk memberikan gambaran mengenai suhu badan seorang anak, kita memberikan suatu angka yang dapat mendeskripsikan suhu badan yang diperoleh dengan cara mengukur suhu badan anak tersebut dengan termometer. Lalu yang ketiga adanya skala pengukuran. Skala pengukuran terdapat 4 macam, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah pengelompokan, kategorisasi, identifikasi kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas atau kategori, sehingga yang masuk ke dalam satu kelas atau kategori adalah sama dalam hal atribut atau sifat. Kemudian skala ordinal adalah suatu hasil pengukuran disebut berada pada level ordinal apabila angkanya berfungsi menunjukkan adanya penjenjangan atau ranking. Kemudian skala interval yaitu hasil ukur berskala interval adalah hasil pengukuran ordinal yang memiliki jarak antara jenjang yang tetap atau selalu sama. Kemudian skala rasio adalah level interval yang memiliki harga nol mutlak. Artinya, harga nol pada skala ini memang menunjukkan bahwa atribut yang diukur sama sekali tidak ada pada objek yang bersangkutan. Kemudian, pemilihan teknik statistika. Pemilihan teknik analisis statistika deskriptif dan inferensial dalam penelitian didasarkan pada skala hasil pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau yang nominal itu teknik statistik yang tepat digunakan adalah modus, tabel frekuensi, presentase, dan grafik. Kemudian kalau yang ordinal itu teknik statistik yang tepat digunakan adalah minimum, maksimum, median, tabel frekuensi, presentase, dan juga grafik. Selanjutnya pada skala pengukuran interval dan rasio itu teknik statistik yang tepat digunakan adalah rata-rata, minimum, maksimum, range, varians, simpang baku, koefisien varians, kemiringan, ketajaman, dan juga grafik. Kemudian terdapat pembahasan yang ketiga, maaf kurang jelas mungkin ya, yaitu data, teknik pengumpulan data, dan penyajian data statistik.
Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah atau variabel penelitian. Pengumpulan data selain menggunakan instrumen tes juga menggunakan non-tes. Instrumen tes terdiri dari tipe subjektif atau seperti pilihan ganda, kemudian ada juga berupa uraian, dan tipe objektif. Tipe subjektif tadi uraian dan tipe objektif ini pilihan ganda. Kemudian pada non-tes ini berupa dokumentasi, angket, skala wawancara ataupun observasi. Kemudian penyajian data statistik dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi dan juga grafik dan diagram. Nah, kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu tabel distribusi frekuensi merupakan cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Nah, tata cara membuat tabel distribusi frekuensi yang perlu dicari atau yang perlu ada dalam distribusi frekuensi yaitu kita perlu menentukan jangkauan data. Kemudian perlu menentukan banyak kelas interval atau K, lalu menentukan panjang kelas P, kelas interval, kemudian menentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas, menentukan batas bawah nyata dan batas bawah nyata. Kemudian yang keenam menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dan tengah interval. Kemudian ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, jenis-jenis ukuran pemusatan data yaitu terdapat mean, median, modus, dan lain sebagainya. Kemudian, ukuran sebaran data merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh nilai data berbeda atau berbeda dengan nilai pengukuran pusat atau seberapa besar penyimpangan nilai data terhadap nilai pusat. Nah, jenis upaya penyebaran data meliputi rentang, variance, kemudian standar deviasi, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, perlu diketahui bahwa populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang hendak diteliti. Kemudian sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang akan diteliti. Kemudian teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Nah, teknik sampling ini dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kalau yang probability itu homogen atau sama, kalau non-probability itu tidak homogen atau tidak sama. Selanjutnya, materi mengenai estimasi parameter dan pengujian hipotesis penelitian. Pada dasarnya, kesimpulan tentang populasi dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa parameter. Karena umumnya kita bekerja pada sampel, maka harga statistik dari suatu sampel itulah yang kita gunakan untuk membuat estimasi harga parameter di populasi. Harga statistik itu pula yang kita namakan penduga atau estimator. Kemudian pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu proposisi atau pernyataan atau jawaban sementara atau dugaan yang mungkin benar atau digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.
atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Nah, ciri-ciri penting yang perlu diperhatikan dalam suatu hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis merupakan hasil dari proses teoretis dan komparasi fakta yang handal yang secara teoretis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teoritis itu ya, maaf. Kemudian yang kedua, hipotesis menyatakan hubungan antara variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, artinya variabel variabel untuk memperoleh data untuk pengujian hipotesis itu. Yang keempat, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Dan yang kelima, menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis ada merumuskan hipotesis nihil, kemudian menentukan taraf signifikansi, menentukan kriteria, melakukan perhitungan statistika, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, langsung kita akan membahas mengenai uji coba instrumen penelitian. Nah, dalam menguji coba instrumen penelitian itu terdapat dua uji, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, hakikatnya uji validitas itu merupakan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Supardi tahun 2015 halaman 98. Jenis validitas yang pertama ada validitas isi atau calcular content validity, mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga adalah validitas ada sekarang atau concurrent validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Kemudian yang keempat, validitas prediksi atau predictive validity memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, kemudian kita akan lanjut pada cara menghitung validitas butir instrumen penelitian tes. Nah, di sini cara menghitungnya itu dapat kita lihat juga apakah penilaian atau penelitian kita itu berupa tes objektif atau sebuah angket. Nah, kalau berupa tes objektif, kita bisa menggunakan rumus korelasi point base serial atau RPBI. Nah, rumusnya seperti pada layar, yaitu RPBI sama dengan MP dikurang NT per ST akar P bagi Q. Kemudian kalau kita esai ataupun berupa angket, kita menggunakan product moment. Rumusnya seperti pada layar. Selanjutnya kita beralih pada reliabilitas. Nah, menghitung reliabilitas butir instrumen penelitian tes objektif. Perlu diketahui bahwa reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Nah, jika kita yang pertama menghitung reliabilitas butir instrumen penelitian tes objektif, ada dua cara, yaitu menggunakan rumus KR20 atau R11. Rumusnya seperti pada di layar, kemudian dengan menggunakan rumus alpha Cronbach. Caranya juga seperti pada di layar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas materi uji prasyarat parametrik. Nah, terdapat dua uji dalam prasyarat parametrik ini, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas
Hakikatnya adalah sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal, menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Kemudian yang kedua, teknik analisis yang wajib pada uji normalitas yaitu uji T atau t-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Kemudian B, uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Uji F yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kemudian yang ketiga, teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Ada chi-kuadrat atau chi-square, uji gamma, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney U-test, kemudian uji Wilson-Sigg test atau uji match pair test. Yang keempat, pengujian asumsi distribusi normal. Itu ada uji normalitas data dengan uji Lilliefors, uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Lilliefors, kemudian uji normalitas dengan Kolmogorov atau Smirnov, ini yang paling sering digunakan. Kemudian alitas mohon maaf, ini ada kesalahan. Itu adalah uji normalitas dengan C-square atau X2, lalu uji normalitas dengan Kiki-plot. Nah, juga kita bisa menggunakan SPSS untuk uji normalitas ini. Selanjutnya, uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei atau survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Kedua, jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen, yaitu homogenitas teori atau konsep, homogenitas kelompok atau grup, homogenitas data atau homogenitas varians. Kemudian ketiga, teknik pengujian homogenitas varian, yaitu terdapat homogenitas varian dengan uji Bartlett, kemudian homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett, lalu dengan uji Levin, kemudian homogenitas varian dua buah variabel independen dengan uji F, lalu dengan uji T, kemudian uji Phoenix-Hartley, kemudian dengan cara Sheffield atau ANOVA satu jalan. Keempat, penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogenitas berdasarkan nilai signifikannya. Yang pertama, nilai signifikannya atau P itu lebih besar dari 0,05, menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Kemudian yang kedua, nilai signifikan atau P itu lebih kecil dari 0,05, menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Selanjutnya, materi analisis korelasi. Uji korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel.
Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisis regresi. Nah, sebenarnya agak mirip-mirip gitu caranya ya, menghitung uji korelasi dengan regresi ini. Nah, kemudian kita masuk pada materi analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel tak bebas kriterium. Kemudian ada jenis analisis regresi, yaitu analisis regresi sederhana, analisis regresi ganda atau ganda 2 prediktor, analisis regresi ganda 3 prediktor. Kemudian materi selanjutnya pengujian hipotesis. Sebelumnya bahwa tadi analisis regresi itu ada videonya di atas ya, atau di bawah, nanti linknya akan saya lampirkan di bawah ya. Kemudian kita langsung saja masuk pada materi pengujian hipotesis komparatif. Pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Uji perbedaan dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan menurut Kadir tahun 2015 halaman 295. Kemudian jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata, yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Kemudian uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang perbedaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen. Menurut Kadir tahun 2015 halaman 295. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai analisis variance atau analysis of variance atau biasa disebut juga ANOVA, yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau juga ex post facto. Menurut Kadir tahun 2015 halaman 313. Kemudian jenis analisis varian, yaitu ada analisis varian satu jalan. Videonya nanti saya lampirkan cara menghitung, salah contoh menghitung analisis varian satu jalan. Nah, teknik analisis untuk pengujian perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak, pengujian hipotesis menggunakan uji F. Kemudian yang kedua, analisis varian satu jalan group within treatment atau GWT. Itu teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga, analisis varians dua jalan, yaitu teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan tool factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Untuk menutup penjelasan yang telah saya sampaikan, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang telah saya sampaikan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada hadirin dan teman-teman sekalian yang telah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.